karena tiba-tiba ada cacing keluar dari hidungnya. Diperkirakan panjangnya mencapai 15 cm. Hai guys, di video kali ini aku mau ngajak kalian buat ngebahas kasus yang memilukan lagi, datangnya dari Sukabumi, Jawa Barat, di mana seorang bocah 4 tahun dinyatakan tewas setelah ribuan cacing bersemayam di tubuhnya. Dari kecil kita selalu diingatkan agar kita itu menjaga kebersihan lingkungan dan juga kebersihan diri agar terhindar dari yang namanya terjangkit infeksi parasit. Contohnya cacing, yang dimana disebut dengan cacingan. Cacingan merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit cacing. Cacingan bisa menyerang siapa saja, termasuk orang dewasa. Jadi cacingan ini bisa menyerang anak kecil maupun orang dewasa. Ada beberapa jenis cacing yang biasanya menginfeksi manusia, di antaranya cacing gelang, cacing tambang, cacing pita, cacing cambuk, dan cacing kremi. Kalau yang namanya cacing kremi itu kalian pasti pernah ngerasain di anus kalian tuh kayak ada yang gelijir-gelijir gitu. Rasanya tuh gatel-gatel, pokoknya kayak ada yang garuk-garukin di anus kalian. Ketika kalian itu makan kelapa, biasanya itu cacing kremi bakal keluar. Jadi orang tua bilang, kamu jangan banyak makan kelapa, itu bisa bikin kamu keremian. Padahal sebenarnya yang bikin keremian itu bukan kelapanya, melainkan ketika kamu makan kelapa, cacing-cacing kremi itu akan keluar. Lalu bagaimana manusia bisa terserang infeksi cacing? Infeksi cacing dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti kontak langsung dengan sesuatu atau benda yang terkontaminasi telur cacing. Tanah yang mengandung telur cacing, sementara kalian di sana sering bermain atau berjalan tanpa alas kaki. Nah, dari sana telur-telur cacing itu biasanya hinggap di telapak kaki maupun masuk ke sela-sela kuku. Maka dari itu kita sering diingatkan untuk menjaga kebersihan kuku, potong kuku, dan jangan sampai ada tanah yang menempel di kuku, apalagi kalau kita itu mau makan. Kita sering diingatkan untuk menjaga kebersihan tangan dan juga kaki. Selain itu ada makanan dan minuman yang mungkin saja terkontaminasi telur cacing. Biasanya makanan yang tidak diolah dengan baik, makanan yang tidak dicuci dengan bersih itu biasanya masih mengandung telur cacing. Nah, ada beberapa makanan seperti sayur-sayuran yang diambil dari kebun, dari tanah langsung, itu biasanya dicucinya itu kurang bersih, bisa saja di sana itu masih ada telur cacing atau larva cacingnya. Jadi, telur cacing yang ada di makanan itu akan masuk melalui pembuluh darah, diedarkanlah oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, setelah telur cacing itu menetas, dia akan tumbuh menjadi cacing dewasa. Cacing ini bisa hidup di mana saja di organ tubuh kita, termasuk usus besar, usus kecil, bahkan sampai di kepala dan otak loh. Lalu kita lanjut ke kisahnya si bocah 4 tahun yang terkena cacingan ini. Bagaimana kronologisnya sehingga dia tuh mengalami situasi yang begitu mengenaskan. Bisa dibilang pertolongannya yang sangat-sangat terlambat. Padahal seandainya penanganannya cepat dan tepat, nyawa si balita ini masih bisa diselamatkan. Jadi sebelumnya si Raya ini, kita mulai dulu dari latar belakang keluarganya. Raya ini hidup di keluarga yang sederhana bahkan tergolong miskin. Rumahnya jauh di pedalaman, bahkan untuk akses ke sana itu tergolong sulit. Jalanannya kecil, setapak, hanya bisa motor saja. Ayahnya sakit-sakitan divonis TBC, sementara ibunya memiliki sedikit gangguan jiwa. Kesehariannya, si Raya ini biasanya diasuh oleh neneknya, sementara rumahnya si Raya ini berbentuk rumah panggung. Kalian tahu rumah panggung itu seperti apa? Jadi rumah panggung itu di bawahnya tuh ada kayak kolong gitu, jadi rumahnya tuh di atas ada tiang-tiang gitu di sampingnya, dan bawahnya tuh kolong kosong, yang biasanya kolong kosong itu digunakan untuk kandang ayam. Jadi ayam-ayam tuh suka berteduh di bawah kolong rumahnya itu, di bawah rumah panggungnya itu, yang otomatis banyak kotoran ayam di bawah kolong rumahnya itu. Sementara si Raya ini yang kesehariannya tidak begitu diperhatikan oleh orang tuanya, seringlah dia ini bermain di tanah, di kolong rumahnya. Dia bermain sampai cemong-cemong, lalu ketika dia lapar dikasih makanan tanpa cuci tangan, tanpa mandi, tangannya ini masih bekas kotoran, dia tuh ngambil makanan, makan. Pokoknya dia tuh bermain dengan tanah sekitar yang masih banyak kotoran ayam.
Si Raya ini sering batuk. Pihak keluarga sudah membawa si Raya ini berobat ke mana-mana, termasuk ke klinik, ke dokter anak, dokter spesialis, dan juga sudah ke dokter paru. Yang didiagnosis sementara, Raya ini juga terkena TBC ditularkan dari bapaknya. Namun dari beberapa pemeriksaan itu tidak mengarah atau tidak mendiagnosis si Raya ini kena cacingan yang parah. Sampai akhirnya di suatu hari, si Raya ini batuk dan tidak sadarkan diri. Lalu ada tim relawan dari Rumah Teduh Sahabat yang mendapatkan laporan tentang situasi si Raya ini. Berbekal laporan tersebut, akhirnya tim relawan ini mengunjungi rumahnya si Raya. Dan ditemukanlah si Raya dalam kondisi tidak sadarkan diri sudah sejak sehari sebelumnya. Jadi si Raya ini sudah pingsan dari kemarinnya. Lalu tim relawan membawa si Raya ini ke rumah sakit dan langsung merujuknya ke IGD RSUD Syamsuddin Sukabumi di tanggal 13 Juli 2025. Untuk hasil pemeriksaan sementara, dinyatakan Raya kekurangan cairan yang berat dan juga syok. Setelah ditangani, pihak rumah sakit bisa menangani keadaan syoknya si Raya. Tapi ternyata si Raya ini belum sadar sepenuhnya. Di sini pihak rumah sakit masih bingung apa yang menyebabkan kesadaran si Raya ini menurun. Nggak lama kemudian pihak rumah sakit benar-benar dibuat kaget. Karena tiba-tiba ada cacing keluar dari hidungnya. Panjang. Diperkirakan panjangnya mencapai 15 cm. Itu adalah cacing gelang. Nah dari sana pihak rumah sakit mulai melakukan observasi ulang tentang situasinya si Raya ini. Lalu si Raya dibawalah dia ke ICU dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dilakukanlah CT scan atau rongsen di mana hasil rongsennya itu menunjukkan ada ratusan bahkan ribuan telur cacing dan juga cacing yang masih hidup di dalam tubuhnya Raya, bahkan sampai ke kepalanya, sampai ke otaknya si Raya. Karena si Raya ini tidak sadarkan diri, maka semua cacing ini bergerak sesuka hatinya kemanapun, termasuk keluar-keluar dari organ tubuhnya si Raya. Misalnya dari mulutnya cacing itu keluar dengan sendirinya, dari hidungnya keluar dengan sendirinya, bahkan dari anus dan dari kemaluannya si Raya, bahkan dari telinganya. Akhirnya pihak rumah sakit melakukan usaha mengeluarkan cacing-cacing itu tiap hari. Diperkirakan sudah hampir 1 kilogram cacing dikeluarkan. Namun dari hasil rongsen masih sangat banyak ada telur-telur cacing maupun cacing yang masih hidup di tubuhnya si Raya ini. Karena keterbatasan biaya oleh kedua orang tuanya, akhirnya tim relawan membantu si Raya ini untuk mendapatkan fasilitas kesehatan atau sejenis BPJS gitu. Akhirnya tim relawan mengurus BPJS untuk si Raya. Sayangnya setelah diurus ke sana kemari, pihak relawan ini dipersulit. Pada akhirnya di tanggal 22 Juli 2025, Raya dinyatakan meninggal. Biaya pengobatan sebesar 23 juta ditanggung oleh tim relawan. Nah, kejadian ini mencengangkan publik. Bagaimana bisa anak sekecil itu berjuang melawan cacing yang sebanyak itu? Bagaimana selama ini apakah keluarga korban tidak mendapatkan perhatian dari perangkat desa? Misalnya dari posyandu gitu, apakah tidak diberikan obat cacing? Tapi menurut keterangan petugas posyandu, pihak kesehatan sudah memberikan obat cacing kepada ibunya si Raya. Tapi entah diberikan oleh orang tuanya atau tidak, itu pihak posyandu tidak tahu. Mengingat kondisi kedua orang tuanya yang serba keterbatasan, jadi mungkin saja obat cacing itu tidak diberikan sesuai dengan anjuran.